kembali lagi di channel YouTube saya, Ustadz Dusman Al-Gayuni. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semuanya dan selalu dalam lindungannya. Dalam kesempatan kali ini bersama kita sudah bergabung dosen UIN Araniri Banda Aceh yang sekaligus juga peneliti IKAIOS dan juga mahasiswa S3 Leiden. Kita akan ngobrol dengan Arpiatsa terkait bagaimana beliau memenangkan beasiswa LPDP ke Leiden, termasuk S2-nya dulu di McGill, aktivitas beliau di dosen dan peneliti IKAIOS. Langsung saja kita ngobrol dengan Pak Arpiatsa. Assalamualaikum Pak Arpiatsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Isradi? Sehat, alhamdulillah. Pak Arpiatsa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat nih, meskipun di Aceh pandemi semakin buruk ya. Tapi ya kita tetap jaga prokes kita. Iya. Ini lagi di mana? Di kampus, di kantor IKAIOS? Saya kebetulan lagi di kantor IKAIOS. Ini IKAIOS ini pusat penelitian internasional untuk Aceh dan Lautan Hindia. Kita di sini udah lumayan bergabung semenjak 2011 waktu itu Pak. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi betul-betul di kampus di antara Unsiah dan UIN, tapi masuk dalam komplek Unsiah. Ya, berarti adanya sejak tsunami ya? Selepas ya? Selepas tsunami. Jadi 2009 kira-kira ini diawali oleh satu konferensi tentang Aceh dan Lautan Hindia. Di waktu itu BRR yang mendanai dan dibantu oleh ARI itu apa ya penyangannya ya? Asia Research Institute kalau tidak salah ya, yang di Singapura, yang bagian dari ANU, yang bagian dari NUS, National University of Singapore, membantu konferensi, dan tujuannya itu adalah untuk membangun sektor pengetahuan pasca tsunami. Jadi waktu itu kan BRR banyak memberikan bantuan kemanusiaan, sosial, dan fisik. Tapi tidak ada, maksudnya belum ada terpikir untuk membangun sektor pengetahuan. Nah, jadi untuk menginisiasi awalnya itu dibuatlah konferensi namanya IKAIOS. Jadi itu adalah international, isinya itu bukan center waktu itu, tapi conference. Jadi International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies. Indian Ocean Studies ya. Kemudian SIM dirubah menjadi center. Jadi menjadi International Center for Aceh and Indian Ocean Studies. Jadi pusat studi internasional untuk Aceh dan Lautan Hindia. Ini kemudian turut didirikan oleh 3 kampus terbesar waktu itu di Aceh, UIN Araniri, Unsiah, sekarang USK ya kita bilang. Kemudian Unimal, Universitas Malik Saleh Dullah Semawe, dan juga pemerintah Aceh dan Kemenristek Dikti waktu itu. Jadi ini seperti konsorsium beberapa lembaga. Selain itu juga dibantu oleh individu-individu sarjana internasional seperti Anthony Reid. Dia masih ketua yayasan sampai saat ini. Oh enggak, sampai tahun kemarin, karena dia sudah mulai sudah mulai tua, pingin pensiun, jadi digantikan oleh rekannya dari Belanda. Kemudian Michael Wiener juga bagian dari yayasan ini. Kemudian Annabel Galop dan beberapa orang lain dari mancanegara, ada dari Malaysia juga, Turki. Nah, jadi ini pusat studi ilmu sosial satu-satunya di Aceh yang levelnya internasional. Ada pelatihan yang kami lakukan di sini. Sebenarnya pelatihan itu dulu ada proyek namanya ARTI. ARTI itu Aceh Research and Training Institute kalau tidak salah. Itu bantuan Australia. Itu udah banyak sekali peneliti-peneliti yang sekarang sudah senior itu alumni dari pelatihan ARTI itu. Tapi itu cuma karena proyek, jadi dia hanya bertahan beberapa 2 atau 3 tahun begitu. Kemudian dilanjutkan oleh kita, dan kita pernah melakukan pelatihan juga di 2010
kalau tidak salah, dan kemudian beberapa lainnya pelatihan-pelatihan penelitian singkat seperti metode penelitian etnografi dan lain-lain. Dan selebihnya kita melakukan konferensi itu 2 tahun sekali. Jadi setiap tahun 2 tahun sekali kita melakukan konferensi, dan ini sudah ke 9, 8 atau 9, saya lupa, sekitar itu. Nah, itu setiap 2 tahun sekali, dan juga meneliti dan beragam proyek lainnya. Tapi fokus kita di penelitian dan advokasi hasil penelitian. Oke. Pak Arfiansah, sejak IKIOS ini berdiri sudah terlibat dari awal? Belum. Jadi waktu berdiri saya lagi S2 di Kanada di McGill University, dan kembali dari McGill 2010 saya diminta untuk menjadi staf ahli rektor, dan karena ini adalah pusat studi antar lembaga, jadi saya diminta untuk mewakili UIN Araniri waktu itu di tahun 2011. Jadi saya bergabung 2011. Itu. Jadi berdirinya 2009, jadi sudah lumayan lama. Ya, jadi Ya. sudah 10 tahun ya? Ya, kurang lebih 10 Arfiansah ya? tahun. Ya, betul. Sudah 10 tahun, tapi kita on off karena kemarin setelah 2013 kita off lagi karena ngambil studi di Leiden, dan kembali 2018 baru kita mulai beraktivitas di sini, mulai mencari proyek, mengadakan proyek penelitian, proyek advokasi masyarakat, dan proyek-proyek yang berhubungan dengan penelitian tapi mempunyai implikasi sosial. Jadi mekanisme proyek kita selalu kalau bukan core penelitian maka advokasi atau pemberdayaan masyarakat, tapi diawali dengan sebuah riset kajian. Jadi supaya pengetahuannya kuat, baru dipelajari dulu permasalahannya dan sebagainya, baru diinisiasi kegiatan-kegiatan yang bisa membantu masyarakat. Nah, misalnya itu salah satunya itu adalah yang sudah kami mulai dari tahun kemarin 2019 sampai sekarang, itu yang kami mulai itu tentang kebencanaan. Kemudian 2020 kita mulai dengan kita advokasi tentang keluarga. Nah, jadi kalau dua-duanya dimulai dari riset. Jadi kalau kebencanaan itu kita mempelajari tentang sisi bencana dari perspektif budaya masyarakat dan agama, karena kan masyarakat kita sangat berpengalaman dengan bencana, tapi mitigasinya itu tidak kuat. Dan kemudian kebanyakan pengetahuan tentang mitigasi bencana kan diperkenalkan dari luar ya. Jadi seolah orang luar itu lebih hebat, atau kemudian pemerintah lebih di depan, tapi masyarakat itu hanya sebagai objek. Nah, kita ingin melihat sebenarnya dari sisi budaya itu ada tidak sih? Kenapa tidak ada pengetahuan mitigasi bencana dari sisi budaya dan agama? Apa masalahnya? Nah, riset itu didanai oleh Kemenak. Kebetulan kita yang lead waktu itu, dan sampai sekarang, dan menghasilkan sebuah buku. Dan kesimpulannya waktu itu kita berpandangan bahwa ternyata ada masyarakat kita sangat berpengalaman dengan bencana, tapi kemudian karena perubahan iklim, perubahan pola perilaku, pola ekonomi, perubahan tata ruang kampung dan sebagainya, itu mengakibatkan pengetahuan tradisional tentang kebencanaan itu terputus. Jadi masyarakat di kampung kayak di Isak, kami melakukan penelitian di sana, mereka sepenuhnya kemudian bergantung kepada pemerintah. Kalau ada longsor sebagainya, mereka harus memanggil Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, tidak ada lagi pengetahuan tradisional tentang bagaimana sih mengatasi bencana itu. Nah, kemudian permasalahan lainnya adalah, nah ini yang menarik dari temuan salah satu yang kami temukan, perbedaan pengetahuan ya antara orang muda dan orang tua. Nah, orang tua karena dia pengalamannya lebih banyak, pemahamannya tentang alam dan lingkungan lebih oke, sehingga mereka melihat bahwa sebenarnya yang mengakibatkan bencana itu adalah manusia. Dan sebenarnya kematian itu tidak diakibatkan oleh bencana, tidak seperti longsor misalnya yang terakhir di gempa dan longsor yang terakhir di mana itu, yang di Benar Meriah, di Bah misalnya.
Nah, karena menurut mereka itu dulu gempanya lebih besar daripada yang terjadi yang terakhir sekali itu, yang mengakibatkan bah itu eh, terdampak longsor dan banjir. Tapi akibat pohon-pohon sudah ditebang dan sebagainya, sehingga tanah tidak kuat lagi, sehingga ketika gempa tanahnya runtuh. Dan itu berdampak pada manusia yang hidup di sekitarnya. Nah, jadi artinya bahwa sebenarnya manusia itu punya peran untuk terhadap bencana dan juga mempunyai kekuatan untuk menghindari bencana. Nah, pengetahuan anak-anak muda yang usia-usia saya misalnya dan yang lebih senior, paruh baya ya istilahnya, mereka itu kemudian tapi mereka lebih fatalis ya, jadi semua itulah takdir, sehingga ketika gempa ya sudah, kalau mati ya mati gitu ya. Jadi nah ini agak perbedaan pengetahuan ya, tapi tidak semua begitu. Kawan-kawan aktivis tentu mereka karena mereka di training dan punya pengetahuan, tentu mereka lebih progresif ya. Tapi kita lihat dari perkampungan di desa-desa seperti di Bah tadi itu ya, pengetahuannya itu kontras sekali. Nah, berdasarkan itu kita mengusulkan ke Kemenak, sepertinya kita harus buat sesuatu buku ajar untuk yang akhirnya menghasilkan yang sedang dikerjakan sekarang itulah modul, bukan modul ya, buku ekstra kebencanaan untuk anak sekolah M-Sains, kemudian buku saku kebencanaan untuk penyuluh. Nah, kenapa di Kemenak? Karena kami melihat bahwa ternyata di Indonesia ini yang paling besar, institusi yang paling besar untuk urusan sosial, keagamaan, dan budaya adalah Kemenak. Dan paling dalam penetrasinya itu adalah Kemenak, karena mereka punya penyuluh sampai tingkat kecamatan dan di kampung-kampung. Nah, itu adalah channel yang bagus dan corong yang bagus untuk pendidikan masyarakat tentang kebencanaan dan lingkungan. Dan juga dan sayangnya juga di Kemenak itu belum ada ini program sekolah tangguh bencana. Itu kan menjadi program nasional kemarin, tapi di Kemenak belum ada. Dan itu yang ingin kita dorong di tubuh Kemenak, dan sekarang kita lagi mempersiapkan modul untuk itu. Targetnya kemudian kalau kerjasama ini bisa berjalan lebih baik ke depan, kita ingin mendorong adanya pilot untuk unit penyuluh kebencanaan, dan itu akan menjadi pertama-tama di Indonesia gitu. Jadi, dan itu bagus karena sebenarnya Islam itu kan sangat ramah lingkungan ya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis semuanya itu selalu mengatakan bahwa sumber bencana itu ya manusia. Jelaskan dhahral fasadu fil bahri wal barri, itu bahwa terjadi kebencanaan di laut dan di daratan itu ya karena manusia. Nah, penyuluh itu ya punya peran yang sangat aktif di sini yang ingin kita dorong untuk agar masyarakat itu peduli pada lingkungan, tidak merusak lingkungan, sehingga bencana-bencana itu tidak terlalu berdampak. Dan di sekolah juga begitu, dan kita buat video. Nah, itu satu. Kemudian yang lainnya itu proyek yang sedang kita jalankan juga keluarga. Ini juga sama seperti modelnya kebencanaan tadi, kita memulai dengan membangun pengetahuan dulu. Baru dari setelah itu baru kita memberikan aksi-aksi konkret yang lebih pragmatis bagaimana mengatasi keluarga. Nah, menariknya lagi di Aceh, mungkin di Indonesia kalau tidak salah. Nah, di Aceh lah khususnya belum ada sekarang ini kan terjadi banyak sekali kekerasan ya, kekerasan seksual, KDRT, dan macam-macam kekerasan. Mayoritasnya itu bersumber dari keluarga. Nah, tapi sayangnya baik pemerintah dan tokoh ulama dan sebagainya itu tidak memberikan prioritas kebijakan atau dakwah-dakwah tentang bagaimana membentuk keluarga dan mempertahankan keluarga. Nah, pemerintah sendiri kan lebih banyak berfokus pada buangan permasalahan dari keluarga, kayak KDRT, kekerasan seksual, pemerkosaan, dan semuanya itu ditangani. Dan itu kan permasalahan yang muncul dari keluarga. Tapi keluarganya sendiri belum pernah menjadi perhatian bersama.
Ya paling kampanye sekali 2 kali, tapi tidak ada aksi dan program yang khusus untuk itu. Nah, karena itu kita ingin melihat keluarga, membangun pengetahuan tentang keluarga juga karena belum ada studi tentang keluarga yang betul-betul komprehensif. Selama ini pendekatannya cuma tentang hukum, itu pun hukum-hukum waris, kemudian apa hukum ini, hukum itu, KDRT, cerai dan sebagainya. Nah, kekerasan seksual, nah hanya itu saja yang terlihat, tapi tidak melihat bagaimana sih perubahan keluarga di Aceh misalnya. Karena apa dampak perubahan itu? Kemana larinya masyarakat ketika berubah itu? Apa peran pemerintah ketika perubahan itu terjadi? Nah, sekarang ini kami melihat pasca tsunami dan konflik sampai sekarang Aceh itu seperti galau ya, jadi berubah, tapi tidak ada panduan kemana perubahan itu harus diarahkan. Jadi seperti liar gitu. Nah, di situ karena akhirnya masyarakat dengan keadaannya harus mempertahankan kehidupan, mencari ekonomi, ya banyak yang mereka harus lalui secara secara liar bisa dikatakan dan dampaknya luar biasa. Nah, kembali kepada masalah keluarga, sehingga orang-orang yang membangun keluarga tadi itu kesulitan dan tidak paham keluarga. Misalnya anak-anak sekarang kan berkeluarga itu kan karena merasa cinta saja. Ya sudah kita menikah saja, menghindari zina gitu. Ya sesepele itu. Nah, tetapi kan listrik tidak bisa dibayar dengan cinta, misalnya kan. Ya, gimana sih bayar listrik? Nah, kemudian ada permasalahan cemburu dan sebagainya kan. Ya, mungkin sekali 2 kali itu bisa diatasi dengan cinta. Tapi kalau sudah keterlaluan, KDRT keterlaluan, nah bagaimana menghindari itu dengan cinta? Itu kan harus dengan kebijaksanaan, artinya dengan kedewasaan. Secara psikologis pasangan harus siap menikah gitu kan. Ekonominya udah oke, sehingga ketika cinta tidak sanggup membayar listrik, ya maka ada pekerjaan lain yang bisa didapat untuk membayar listrik. Makan dan sebagainya itu tidak bisa dibayar dengan cinta. Nah, sekarang orang memahami, anak-anak sekarang ya kebanyakan memahami berkeluarga itu sebatas itu. Nah, sehingga apa yang terjadi ya kacau. Nah, dengan itu, berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang dibangun, kami baik bencana dan keluarga ini kami menghasilkan buku ya untuk publik, untuk dibaca publik, dan kami juga memperkenalkan tafsir baru. Di sini ada beberapa penulis, ya semuanya top-top sih. Kebetulan dua-duanya kita yang lead ya. Jadi untuk keluarga ada Prof. Aliasa di situ yang sangat diakui di Aceh, Prof. Sarhijal juga, Prof. Eka, ada Riza Edria yang alumni Harvard dan kawan-kawan yang lain, Agustin Hanafi yang aktif menulis tentang keluarga. Kami menulis satu buku volume untuk pengetahuan tentang keluarga itu sendiri di Aceh. Dan untuk bencana tadi itu Prof. Eka juga hadir di situ dan kawan-kawan, Ibnu Munzir yang memang konsultan dan juga ahli kebencanaan di Aceh. Dan itu juga kami publikasi. Dua-duanya ada produk bukunya. Dan untuk keluarga tadi, setelah dari pengetahuan, sekarang kita melangkah ke aksi yang konkret. Nah, jadi banyak sekali yang sebenarnya, karena banyaknya masalah keluarga, jadi banyak sekali yang harus diselesaikan, tapi kami memulai dari pranikah. Jadi kami mengusulkan setelah mempelajari keadaan di KUA dan materi-materi suscatin itu apa ya? Itu seperti kursus calon pengantin, ya, kursus calon pengantin. Nah, itu diajarkan cuma 2 hari, diberikan dengan 5 materi, kurang lebih masing-masing 40 menit. Dan kami ingin mendorong itu diperpanjang, penambahan materi ke penambahan beberapa materi, termasuk di dalamnya tentang pernikahan dalam budaya Aceh. Dalam budaya-budaya di Aceh, jadi budaya di pesisir gimana, gayo gimana. Misalnya di sini kan penting, bagaimana sih kita menghadapi mertua berdasarkan budaya setempat, gitu. Jadi kalau mertuanya orang gayo tuh gimana nantinya? Nah, boleh nggak duduk agak naik kaki sebelah gitu, meskipun katanya gaya Rasul gitu kan, gaya Rasul makan kurma, kaki diangkat terlipat ke atas, kemudian satunya di bawah. Nah, tapi bagi orang gayo kan tidak diterima.
Nah, terus kalau mertuanya orang pesisir bagaimana? Itu yang kita ingin dorong. Jadi ada kemudian komunikasi dan hal yang terpenting juga tentang seksualitas. Nah, ini yang masih tabu, tapi kita ingin eh, itu kita ingin juga itu diajarkan di dalam kursus Catin, bukan diajarkan ya, diberitahu Ya. bagaimana sih agar tidak ada apa sih eh, kekerasan seksual misalnya yang tidak ketahui. Misalnya sekarang dalam kalau secara tradisional istri kan berkewajiban melayani suami apapun keadaannya. Nah, meskipun suami lagi sakit atau tidak enggan, itu ya kalau suami marah tidak dilayani, maka itu adalah apa? Maka itulah kesalahan istri. Nah, tapi dalam perkembangan pengetahuan tentang HAM dan sebagainya, kalau istri tidak rela itu bisa dianggap pemerkosaan. Jadi kita belum mengenal istilah pemerkosaan dalam hubungan suami istri. Nah, sementara kategori hukumnya ada gitu. Kalau tidak senang. Nah, kita ingin menghindari hal-hal begitu, pemaksaan dalam berhubungan dan sebagainya. Dan banyak hal yang ingin kita tambahkan. Jadi dari 2 hari kita ingin rubah itu minimalnya 4 hari. Nah, sehingga pengetahuan itu berkembang. Dan juga kita ingin mengajak kampus-kampus untuk memberikan suscatin ini untuk mahasiswa mereka sebelum selesai. Jadi kenapa kampus? Karena mereka mempunyai komunitas yang siap menikah. Ya paling tidak minimal 80% dari mahasiswa itu akan menikah. Nah minimalnya mereka sudah tahu apa sih tentang tanggung jawab, apa sih kesetiaan dalam rumah tangga, bagaimana sih permasalahan seksualitas, komunikasi, masalah psikologi. Nah itu yang ingin kita beritahu karena kebanyakan kita kan melakukan kekerasan karena tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu masih melakukan kekerasan itu namanya ya penjahat ya kan, gitu. Itu Iya, kayak pencuri gitu. iya, Kayak pencuri betul. kenapa mereka dipenjara ya karena pencuri itu tahu dia itu salah mencuri kan gitu. Nah, jadi selain KUA kita juga mendorong kampus untuk melaksanakan itu. Dan kalau kampus kemudian melaksanakan itu mungkin tahun depan karena ini sekarang kita lagi menyiapkan modul dibantu oleh Betul Mal Aceh dan juga ya Betul Mal Aceh itu sekarang kemudian tahun depan untuk pelatihan TOT penghulu dibantu rencananya oleh Dinas Raya Islam Aceh dan di kampus nanti sementara ini sudah ada 1-2 fakultas yang bersedia untuk menjalankan suscatin untuk mahasiswa mereka. Kalau itu berjalan di kampus, maka itu akan menjadi yang pertama di Indonesia. Jadi target kita Indonesia dengan sampelnya di Provinsi Aceh. Jadi ini seperti pilot untuk gerakan yang lebih besar. Nah, itu yang sedang kita lakukan di IKAYOS yang sedang berjalan sekarang ini. Nah, selain beberapa aktivitas lain, riset, masalah teknis menggambar sebagainya karena kita juga ada ini anggota kita juga ada direktur sekarang dia itu dosen arsitek dan dia punya banyak proyek yang bisa dia bawa sekarang ini dia dapat proyek dari Dikti dan bekerjasama dengan beberapa kampus Indonesia dan kawan lain juga dengan membawa bendera IKAYOS mengambil postdoc di Jepang itu dia lagi riset tentang tentang saya lupa tentang pengungsi ya tentang pengungsi terutama refugee ya Rohingya dan sebagainya ini border studies. Nah saya sendiri sedang menginisiasi proyek untuk di Papua jadi kita ingin terbang ke Papua tidak lagi di Aceh ya mungkin tahun depan kita mulai proyek itu. Nah, ini bekerjasama dengan Inggris dan Filipina. Itu saya kemudian ya dan tentunya di samping itu saya pribadi ada beberapa kegiatan riset lainnya seperti sekarang yang sedang kami lakukan itu bersama kantor ASEAN di Jakarta, Institute for Peace and Reconciliation. Jadi kami ingin mempelajari tentang kami sedang mempelajari tentang Aceh pasca konflik dan tsunami. Jadi pelajaran apa yang bisa dibagikan dari Aceh untuk masyarakat
untuk negara-negara di Asia, di regional Asia Tenggara. Nah itu ini proyeknya 1 tahun ke depan dengan ASEAN itu. Ya. Nah itu kira-kira gambarannya sih apa yang kami lakukan di IKAIOS ya. Ya, menarik sekali Pak Arfiansyah. Ya harapannya 2 fokus utama tadi ya, kebencanaan, pengalaman, pengetahuan kebencanaan itu bisa tertransmisi, Ya. kemudian ada langkah antisipatif berupa mitigasi tadi. Nah demikian soal keluarga tadi. Jadi pembekalan pranikah, kemudian sampai menikah, sehingga kasus-kasus yang lagi santer di Aceh seperti disebutkan, perceraian, kekerasan, pelecehan seksual, perselingkuhan, ini bisa terkurangi dengan pendekatan riset tadi, kemudian aksi di lapangan. Dan ini untuk publikasi, ini kan tentu tidak sebatas buku ya, Ya. apalagi Pak Arfiansyah selaku akademisi juga di jurnal, di media. Jadi kalau keterlibatan Pak Arfiansyah sendiri di publikasi jurnal, media, dan publikasi yang lain seperti apa, Pak Arfiansyah? Ya, yang paling baru tulisan saya masuk ke dalam ini yang dipublikasi oleh pada masa waktu ulang tahun LP3S, Demos Tanpa Kratos ya, kalau tidak salah. Itu 100 refleksi 100 ilmuwan ilmu sosial politik di Indonesia tentang kemunduran demokrasi di Indonesia. Nah, saya menulis satu bab di situ tentang menata pluralisme hukum di Indonesia, karena latar belakang pendidikan saya itu adalah antropologi hukum. Jadi ya tentu yang spesialisasi saya selain tentang adat dan sebagainya juga tentang keberagaman hukum. Nah selain itu yang paling terbaru dan Itu mundur ke belakang satu satu ya. dari 100 penulis Indonesia. Ya, 1 dari 100 Indonesia. Jadi kalau judulnya sih wah ya. Jadi kalau judulnya itu Demokrasi Tanpa Demos, refleksi 100 ilmuwan sosial politik Ya. tentang kemundurannya. Itu kemarin ulang tahunnya lumayan besar juga. Dan Pak Arfiansyah satu-satunya dari Aceh. Sejauh pengetahuan saya ya. Hebat ya. Ya. Ya, terus? Kemudian sebelumnya itu juga book chapter juga itu dipublikasi di Routledge, itu tentang Gayo, tentang adat dan syara Islam di Gayo. Jadi bagaimana mereka saling mengisi, bagaimana kontestasi dan sebagainya. Nah, jadi di situ saya mendiskusikan bahwa ya berdasarkan data lapangan tentunya ya, itu bahwa adat orang Gayo itu sudah lama melaksanakan syara Islam, dan ketika syara Islam formal Aceh diimplementasi, mereka itu menolak konsepnya. Tetapi kemudian karena syara Islam itu punya institusi, punya negara, ada budget dan sebagainya, dan tidak bisa diimplementasikan di Gayo karena Gayo punya adat sendiri, maka kemudian Dinas Syariah Islam menggunakan adat Gayo untuk melaksanakan syariah Islamnya. Jadi seperti ada kerjasama gitulah, komplementari, saling mengisi. Nah, dalam bentuk WH Kampung. Jadi WH Kampung itu idenya itu adalah penggabungan antara adat dan syariat Islam Aceh. Ya. Nah, itu kemudian kita juga satu masih tentang Gayo, tentang perubahan keluarga di Gayo, diakibatkan oleh kopi dan migrasi. Nah, itu mungkin tahun depan, mudah-mudahan itu akan diterbitkan di Cambridge, di Inggris. Nah, selebihnya jurnal dan juga menulis book chapter di refleksi penelitian pengalaman lapangan. Pengalaman penelitian lapangan, di refleksi kami ke alumni, bukan alumni ya, mahasiswa Leiden tentang penelitian sosial budaya. Itu juga kemarin diterbitkan dan lumayan waktu mendiskusikannya, lumayan dapat sambutan dari kawan-kawan di Indonesia. Dan ada beberapa artikel jurnal tentunya, dan juga beberapa tulisan lepas di
Lintas Gayo dan media lain. Ya. Gitu. Sudah berapa banyak book chapter sampai Ah, tahun ini? sampai tahun ini ya, jadi kayaknya berapa ya? Sebentar dulu. Ya, 2020 itu ada 2, kemudian saya juga menerbitkannya sebagai editor, yaitu proyek kekeluargaan tadi itu. ya. 2019 ada 1 kebencanaan itu, kemudian 2021 itu ada 3, ada 1, 2, kemudian ada refleksi metode penelitian, jadi ada sekitar 6 atau 7 gitu. Ya. Ini di